Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan tetap menjaga kesehatan ya. Nah, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Ya, berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi Ananda, kita masuk di bab baru, di bab ketiga, dan hari ini kita belajar materi usaha dan daya. Nah, sebenarnya Ananda, untuk di bab 3 ini itu materinya usaha dan pesawat sederhana. Tapi di pertemuan pertama untuk bab 3 ini kita akan belajar tentang usaha dan daya. Nah, ini dia kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 yang akan kita pelajari selama satu bab ini. Nah, setelah kita mempelajari materi kita hari ini, diharapkan Ananda semuanya dapat menjelaskan apa itu usaha, apa itu daya. Nah, kemudian tujuan yang kedua, nanti Ananda semuanya dapat menghitung usaha oleh beberapa gaya. Dan Ananda semuanya juga dapat menentukan besarnya daya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dilihat dari gambar, apakah ketika Ananda semuanya itu mendorong mobil dikatakan sedang melakukan usaha atau hanya berusaha? Oke, kita lihat. Nah, jadi ketika Ananda semuanya itu mendorong mobil dan mobilnya itu bergerak, ya itu dikatakan usaha. Tapi jika Ananda semuanya hanya mendorong mobil dan mobilnya itu tidak bergerak, itu dikatakan bukan usaha. Ya, jadi apa itu usaha? Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut berpindah atau bergerak. Nah, jadi seperti yang tadi, kalau Ananda hanya mendorong saja dan mobilnya itu tidak berpindah atau tidak bergerak, itu dinamakan bukan usaha. Ya, kalau usaha berarti benda tersebut dia berpindah atau bergerak. Nah, ada rumus usaha. Rumus usaha itu W sama dengan F kali S. Jadi, W-nya ini itu usaha, satuannya joule atau yang disingkat dengan J, kemudian F-nya ini gaya, satuannya newton, dan kemudian S. S-nya ini perpindahan, satuannya meter. Nah, jadi usaha itu terjadi kalau ada gaya dan ada perpindahan. Nah, kalau ada gaya dan ada perpindahan, berarti terjadilah usaha. Oke, sampai sini paham? Nah, kemudian ada yang namanya usaha nol. Usaha nol itu usaha yang nilainya sama dengan nol. Artinya, dia tidak melakukan usaha. Ya, usaha nol itu terjadi karena bendanya tidak berpindah. Kemudian, gaya yang bekerja itu tegak lurus dengan perpindahan. Nah, jadi nih ketika Ananda semua mendorong tembok, temboknya bergerak apa enggak? Nah, kalau temboknya tidak bergerak, itu yang dinamakan dengan usahanya nol. Ya, sama seperti yang tadi, ketika Ananda semua mendorong mobil, tapi mobilnya itu tidak berpindah, itu yang dinamakan dengan usaha nol. Jadi dia sudah berusaha, tapi dia tidak bendanya tidak berpindah, itu dinamakan dengan usaha nol. Ya, nah bagaimana cara kita menghitung besarnya usaha? Ini ada contoh soal. Sebuah benda di atas bidang licin ditarik oleh sebuah mobil dengan gaya sebesar 45 Newton, sehingga benda bergeser sejauh 2 meter. Tentukan besarnya usaha yang dilakukan. Kalau lihat dari soal, apa yang diketahui yang pertama? Ini ya, gaya. Tadi gaya lambangnya F. Jadi F sama dengan 45 Newton. Ini gaya ini lambangnya F. Kemudian bergeser sejauh 2 meter. Ini dia sudah pasti perpindahannya kan? Kalau perpindahan tadi satuannya S. Jadi S-nya sama dengan 2 meter. Tentukan besarnya usaha. Usaha tadi lambangnya
W, ya. Masukkan rumusnya, W sama dengan F dikali S. Tinggal masukkan F-nya berapa, S-nya berapa. Jadi di sini W-nya sama dengan F-nya 45, S-nya 2. Jadi tinggal 45 kali 2 sama dengan 90 Joule. Ya, Joule ini satuan dari usaha. Kemudian untuk contoh yang kedua, perhatikan gambar perpindahan benda di bawah ini. Di sini kita lihat ada dua macam gaya. Ada gaya yang pertama ini sebesar 160 Newton. Kemudian gaya yang kedua besarnya 40 Newton. Nah, yang ini 5 meter ini itu merupakan jarak, ya, jarak atau perpindahan. Yang ditanya besarnya usaha. Jadi yang diketahui pertama apa? Karena gayanya ada dua, langsung kita buatkan F1 sama dengan 160 Newton, F2 sama dengan 40 Newton. Seperti yang tadi, karena gayanya cuma satu kita buat. Tapi kalau di soal ada dua buah gaya, kita harus membuat berapa jumlah gaya yang ada ya. Di sini F1 sama F2-nya ada. Kemudian S-nya 5 meter, jaraknya atau perpindahannya 5 meter. Yang ditanya usaha, jadi yang ditanya W. W sama dengan, sama seperti tadi, kita masukkan rumus W sama dengan F kali S. Nah, di sini, kenapa ini F1 kurang F2? Kalau di sini, Ananda lihat semua, Anda lihat, di sini kan ada dua buah gaya, dan arahnya itu dia satu ke kanan, satu ke kiri. Ini berhubungan dengan pertemuan kita di minggu lalu. Kalau dia arahnya tidak ini berbanding terbalik, satu ke kanan, satu ke kiri, berarti dia resultan gayanya dikurang. Tapi kalau nanti misalnya di soal ini arahnya sama-sama ke kanan atau sama-sama ke kiri, berarti dia dijumlahkan ya. Ini karena di soal ini dia arahnya satu ke kanan, satu ke kiri, karena dia berlawanan arah, makanya harus kurang. Jadi, tinggal kita kurangkan F1-nya 160 Newton, F2-nya 40 Newton. Dikali jarak, dikali perpindahan. Perpindahannya 5 meter. Jadi, W sama dengan 160 kurang 40 sama dengan 120. Kemudian dikali perpindahan, dikali 5. Jadi, usahanya sama dengan 120 kali 5 sama dengan 600 Joule. Sampai sini paham ya? Nanti kalau di soal ada pakai gambar, terus arahnya berlawanan, arahnya searah, misalnya sama-sama ke kanan, berarti dia F1 ditambah F2. Tapi kalau dia berlawanan seperti ini, berarti dia resultannya dikurang. Oke? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Kita lihat di sini ada beberapa anak yang sedang berlari. Misalkan ini anak A, ini B, ini C. Kalau kita lihat di sini yang A ini paling cepat sampai, bukan paling cepat, dia paling di depan ya. Berarti dia paling cepat larinya dibandingkan dengan si B dan si C. Nah, jadi ini apa maksudnya? Berarti daya yang dimiliki oleh anak A ini lebih besar daripada daya anak B dan daya anak C. Nah, kenapa bisa seperti ini? Jadi daya itu dia berbanding terbalik dengan waktu. Jadi semakin besar dayanya, berarti semakin waktunya itu semakin sedikit. Ya kan, waktunya semakin sedikit untuk dia berlari sampai menuju titik finishnya. Ya, berarti kalau yang cepat berarti dia dayanya yang besar. Jadi apa itu daya? Daya adalah kecepatan dalam melakukan usaha atau usaha yang dilakukan benda per satuan waktu. Jadi rumusnya P sama dengan W per T. P ini usaha, ya. P ini daya, W ini usaha, dan T ini waktu. Jadi P daya itu satuannya watt, lambangnya P. Kalau usaha tadi, lambangnya W, satuannya Joule. Yang T ini waktu, satuannya T, lambangnya T, satuannya sekon. Ya, kita masuk ke contoh soal. Tony memindahkan lemari dengan usaha sebesar 300 Joule dalam waktu 1 menit.
berapakah daya yang dikeluarkan Tony untuk memindahkan lemari? Di sini kita lihat yang diketahui usaha sebesar 300 Joule. Tadi lambang usaha adalah W, ya. W sama dengan 300 Joule. Dalam waktu 1 menit. Waktu berarti tadi waktu lambangnya T. Jadi T sama dengan 1 menit. Ingat ya Ananda, kalau dia dalam menit, kita harus mengubahnya ke detik. Kita ubah dulu ke detik atau ke sekon. 1 menit berapa detik? Ya, 60 detik. Kemudian, berapakah daya yang dikeluarkan? Tadi daya lambangnya P. Ya, P sama dengan, kita tinggal masukkan rumusnya. P sama dengan W per T. Kita masukkan W-nya 300 Joule. Dibagi dengan waktunya. Waktunya 60 detik. Jadi, 300 dibagi 60. Kalau pembagian ada 0 di atas, ada 0 di bawah, tinggal dicoret saja. Ini nolnya dicoret 1, ini dicoret 1, jadi 30 bagi 6. 30 bagi 6 sama dengan 5 watt. Nah, itulah dayanya. Nah, soal yang kedua. Sebuah gaya sebesar 400 Newton bekerja terhadap sebuah benda sehingga benda berpindah sejauh 4 meter dalam waktu 20 detik. Daya yang dihasilkan gaya tersebut adalah, nah di sini kita lihat untuk gaya sebesar 400 Newton. Berarti yang diketahui F sama dengan 400 Newton. Kemudian berpindah sejauh 4 meter. Ya, perpindahannya berarti S sama dengan 4 meter. Dan waktunya itu 20 detik. Waktu lambangnya T. T sama dengan 20 detik. Kemudian yang ditanya, daya yang dihasilkan. Daya tadi lambangnya, ya, P. P sama dengan, tinggal masukkan rumus. P sama dengan W per T. Usaha dibagi waktu. Kalau di sini kita lihat untuk yang diketahui di soal, tidak ada usahanya, ya. Di sini belum ada usahanya, jadi kita bisa mencari usaha dulu dari yang apa yang diketahui. Kan rumus W sama dengan F kali S. F-nya sudah ada belum? Sudah. S-nya sudah. Jadi kita cari dulu W-nya itu, kita cari untuk usahanya dulu, masukkan rumusnya W sama dengan F kali S. Jadi W sama dengan F-nya 400, S-nya 4. Jadi, usahanya sama dengan W sama dengan 400 kali 4 sama dengan 1600 Joule. Nah, kalau sudah dapat W-nya, usahanya udah ada, tinggal kita masukkan ke rumus yang P. Jadi, P sama dengan usahanya 1600 Joule dibagi waktu. Waktunya tadi 20 detik. Jadi, dibagi dengan 20 detik atau sekon. Ini tadi udah saya bilang kalau dia nolnya atas ada di atas ada, di bawah ada, tinggal coret. Berarti 0 ini coret, tinggal 160 dibagi 2. 16 bagi 2, 8. Tambah 0 1, 80. Jadi P sama dengan 80 watt. Nah, sampai sini paham ya? Kemudian, tidaklah seseorang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran, melainkan ia akan meraihnya. Jika ia tidak seluruhnya, maka ia pasti akan meraih sebagiannya. Nah, ini berkaitan ya dengan usaha yang kita baru pelajari. Tadi kan usaha akan terjadi kalau ada perpindahan. Jadi ada perubahan. Begitu juga dengan kita semua, kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan perubahan yang lebih baik, apa yang dengan yang kita inginkan. Jadi, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kejujuran, maka kita akan meraih apa yang kita inginkan. Baik, sampai sini. Nah, ini adalah tugas untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan. Semangat mengerjakan tugas. Dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saja akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.